razia kenapa? Kalau ada orang saudara kita Kristen, misalnya anak buahku nih, kan ada juga 2 apa 3 orang Katolik ya, yang lain itu Protestan. Memang sebagian besar Islam. Kalau mereka aku paksakan pakai jilbab, kalau nggak pakai jilbab mereka keluar. Itu zolim nggak, Dis? Zolim. Nah, sama juga yang kita razia, yang perempuan-perempuan muslimah berjilbab dipaksa pakai topi hantu belau, topi pagar. Enggak ada di situ dipaksa-paksa. Ya sekarang begini aja, jujur aja, kau lihat di pom bensin, kau lihat di bank, anak-anak perempuan muslimah disuruh pakai itu demi menyambut Natal katanya. Kalau mereka nggak mau, ya udah kau cari aja kerjaan tempat lain, kan itu zolim, Dis. Sekarang benar, tapi masalahnya nggak ada dipaksa-paksa. Barusan ya, barusan tadi ada yang muslimah naik, dia bilang enggak, kami biar pakai itu aja, biasa kami, boleh juga mengucapkan Natal. Berarti yang dirazia yang memakai topi aja kan? Dia dijelaskan jangan pakai topi hantu belau deh. Unggul, bukan hanya itu, dikatakan juga di spanduk itu ditulis besar-besar tuh, ya, haram mengucapkan selamat Natal. Kami yang Natalan, kami yang raya Natal, iya kami yang Natalan, kalian yang ribut, kalian yang sewot, kan benar. Kami nggak ributin Anda. Oke, kenapa ditulis-tulis? Emang Edis penting. Natal. Edis penting, harus diucapkan selamat penting supaya eksis Kristen gitu. Ya udah, kenapa yang galau Edis ternyata? Bukan yang galau, bukan kami, kalian yang ribut, yang gundah gulana, kami yang Natalan. Kami Natalan nih, kami Natalan ya. Kami Natalan nih, kami senang-senang nih ya, bagi-bagi kado, bagi-bagi tolong orang dan lain sebagainya nih, bagi-bagi super Indomie dan lain sebagainya nih ya. Terus muncullah kalian dengan sorban-sorban dengan ini, pasang spanduk besar-besar, haram mengucapkan selamat Natal. Kami yang Natalan, kami kalian yang sibuk. Coba. Yang diucapkan untuk siapa tuh? Spanduk itu untuk orang Islam atau untuk orang di luar Islam? Iya jelas untuk umat Islam. Masalahnya udah terjawab. Kelar Dis. Kecuali diharamkan bagi umat Kristen merayakan Natal. Nah itu baru zolim Dis. Iya, artinya begini loh, kami yang Natalan, kami yang merayakan, kalian yang sibuk gitu loh. Kan benar itu juga. Kalian sibuk memperingatkan umat-umat Islam supaya jangan mengucapkan Natal. Kalian sibuk apa razia swalayan-swalayan, jangan pakai atribut Natal kepada orang muslimah. Berarti kan benar setiap Natalan kalian sibuk, kalian gundah gulana, kan benar. Cakep. Iya, kita gundah gulana. Kalau orang Islam yang belum tahu, kita beritahu, bukan melarang saudara-saudara kita yang Kristen Katolik merayakan Natal, Dis. Jadi yang gundah gulana Edis. Saya juga nggak bilang begitu, Unggul. Yang saya bilang, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu bro dasar. Iya, artinya begini, kalian sibuk memperingatkan umat muslim supaya 1, tidak menggunakan atribut Natal, 2, tidak mengucapkan Natal, ya kan? Itulah bentuk kasih sayang kami terhadap saudara kami. Iya, artinya yang saya katakan benar bahwa setiap hari Natal, hari raya orang Kristen, maka kalian akan gundah gulana, gelisah merana, memperingatkan umat-umat kalian supaya tidak turut serta mengucapkan Natal atau terlibat di dalam acara-acara Natal, betul? Betul, setuju. Artinya betul. Sudah betul. Yang muslim awal tuh, yang nonton tuh, betul. Ada pelarangan nggak? Bagi Katolik dan Protestan kami larang merayakan dan berpesta pora menyambut Natal. Ada nggak begitu? Baik. Sekarang begini, Gul. Di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 29 dikatakan, maka perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian dan seterusnya. Sekarang saya tanya, Unggul. Menurut Al-Quran, disuruh nggak diperangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? 1 menit apa 30 detik?
Dijawab saja, disuruh diperangi atau tidak? Ya, enggak, maksudnya kan 1 menit apa 30 detik nih gue jawabnya. Oh, 1 menit Kepanjangan untuk nggak 1 menit? 1 menit 30 untuk detik. memelintir, 1 menit untuk memelintir, boleh, silakan. 30 detik. Jangan disela ya, Pak. Iya. Saya beri Kan kesempatan dia ngomong. untuk memelintir itu tuh, silakan. Ya, kan Edis nih belajar Al-Quran. Ternyata dia belajar 13 tahun hanya terjemahan Al-Quran. Terjemahan bukan Al-Quran. Nah, itu Edis pasti tahu lah. Sekelas Edis ya, ayat itu diturunkan pada masa apa. Bahkan surat Taubat nggak pakai, atau Taubah nggak pakai kata Bismillah. Ya kan, Al-Baqarah, pembukaannya artinya kondisi lagi perang. Lalu menjawab pertanyaan Edis tadi, ini ayat buat pajangan doang, kalau sekarang nggak dipakai. Itu hukum Islam, hukumnya ada dari yang kecil sampai yang besar, apalagi peperangan. Dalam perang kita punya hukum. Kenapa kita berperang tuh? Alasannya kita punya. Kedua, pada saat berperang siapa saja yang boleh dibunuh? Edis tahu pasti, perempuan, wanita, anak-anak, orang sakit, tentara menyerah, pemuka agama yang berlindung di rumah-rumah ibadah nggak boleh dibunuh, ya kan? Terus kemudian yang paling utama tahu kapan harus berhenti berperang. Unggul, Itu hukum ini jadi kemana-mana. jadi Sebentar, dipakai. Nah, kan tadi gue minta 30 detik, katanya nggak boleh. Pertanyaannya bukan itu, Unggul, pertanyaannya. Disuruh diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Betul. Pertanyaannya, berarti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah disuruh diperangi nggak menurut ayat itu? Berarti pada saat perang. Kalau masa damai Di mana tidak dipakai, di Dis. mana ayatnya pada saat perang? Itu asbabun nuzulnya ketika sedang berperang. Ini harus Hukum perang, bebas Dis. lagi. Makanya saya bilang, Loh, itu saya beri memang waktu. betul. Saya Sekarang beri aku waktu tanya untuk memelintir balik. ayat Quran. Apa hukum perang yang diajarkan dalam Bible? Mana hukum perangnya dalam Bible? Kalau Ketika dari berperang mana-mana. apa hukum perangnya? Nah, jadi selalu gitu. 13 tahun Quran bertanya tentang kemana-mana ini? Islam, ditanya tentang Bible-nya dia melintir. Coba sebutkan. Hukum perang yang diajarkan Bible apa, Dis? Benar nggak? Yang di Bible bilang katanya bunuhlah semua yang bernafas, perempuan, Iya, anak-anak benar. menyusui. Benar. Nah, itu. Ya Benar, udah itu cakep, benar, saya udah akui. selesai. Sekarang Unggul tahu nggak itu perintah kepada siapa? Enggak, yang tertulis begitu, Dis. Semelot itu sejarahnya. perintah Dendam itu 400 kepada tahun siapa? yang lalu. Karena nenek moyang Amalek Oh, menghambat salah. Musa dan pengikutnya keluar dari Mesir. Itu Balas kamu dendam. tahu. Artinya perintah Betul. itu diperintahkan kepada orang Amalek supaya orang Betul. Amalek itu ditumpas habis. Betul. Nah, Nah, sekarang dalam pertanyaannya, perangnya orang-orang Kristen dipakai nggak hukum itu? enggak ada, mana ada orang Kristen perang? Edis nggak baca sejarah. Unggul. Lihat itu berdarah-darah Katolik Wah, dengan ini Ortodoks, lari kemana-mana sehingga nih, orang Unggul, nih. orang Wah, Ortodoks ini- bilang lebih baik ini yang sudah- berkuasa sudah- orang-orang sudah mulai- bersurban sudah mulai daripada kerana saudara nih. kami Katolik. Unggul, kita kok lari kemana-mana? Unggul, yang kita bahas di sini Al-Quran, Dong, Bible studi banding atau dong. orangnya? Enggak, yang kita pakai di sini Al-Quran atau orangnya? Bible atau orangnya? Ajarannya, kalau Oke, ajarannya. perilaku Oke, stop, lihat stop. oknumnya, Betul. kalau ajaran Saya lihat sepakat. kitab sucinya. Oke, saya sepakat, Unggul. Jadi yang kita bahas di sini kitabnya, bukan apa yang dilakukan oleh orang-orangnya. Kalau orang Muslim misalnya maling ayam, apakah ada dalam Al-Quran perintah maling ayam? Kan tidak ada. Nah, sekarang begini, Unggul. Sekarang begini. Di dalam Al-Quran diperintahkan, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan hari kemudian orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, orang-orang yang tidak beragama dengan agama yang benar sampai mereka membayar jizyah. Pertanyaannya sama kamu, Unggul, kenapa ayat itu kamu pelintir menjadi ayat itu pada saat perang? Di mana ayatnya di situ? Ya karena memang begitu, Dis. Di masa Artinya kamu harus ngarang bunuh bebas. tanpa alasan syar'i, dia dihukum kisos, Dis. Itu buktinya. Oke, Jadi oke, tidak gini, bisa gini. dipakai di masa damai, ya, Baik, Dis. baik, Kalau baik. yang kamu sebutkan tadi ada Oke. orang pakai motor dituliskan ayat itu, berarti itu FFO, false flag operation. Nah ini tuduhanmu terhadap dia. Padahal dia menuduhmu sebaliknya. Saya buktikan bahwa apa yang dilakukan itu malah sebenarnya yang benar, dan apa yang kamu tuduhkan malah sesungguhnya yang tidak benar. Gini, Unggul. Kutanya sama kamu, Unggul. Menurut Al-Quran,
Allah memerintahkan supaya kalian berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Betul atau tidak, Unggul? Betul. Betul. Oke, Betul. disuruh kalian untuk menjadi Islam yang kafah, betul? Betul. Betul. Artinya tidak disuruh kalian untuk jadi Islam yang tanggung-tanggung, setengah-setengah, 90% enggak. Disuruh Islam yang kafah. Kutanya sekarang sama Unggul. Kita hidup di negara ini, di negara Indonesia tercinta ini. Apakah kita menggunakan hukum yang diturunkan oleh Allah? Jawab, Gul. Ya. Kalau Tidak. Iya. Oke, Tapi tidak. pelaksanaannya dengan konstitusi UUD 45 Unggul. beserta turunan undang Oke, ya itu baik, dijawab. Giliran dijawab sebentar gimana sih? Sebentar, saya selesaikan dulu. Sekarang gini, menurut Al-Quran, orang yang mencuri dipotong tangannya, betul? Betul. Betul. Sekarang, kalau di negara kita ini orang mencuri, apa dipotong tangannya? Tidak. Tidak. Tiara. Oke, berarti kita memutuskan perkara berdasarkan hukum yang ditetapkan Allah atau tidak? Ditetapkan Tidak. Tidak. Oke, sekarang apa hukum bagi orang yang memutuskan perkara tidak berdasarkan apa yang ditetapkan Allah? Allah. Apa hukumnya? Hukum Kafir. Kafir. Kan Berarti, sebentar, berarti menurut ajaranmu sendiri, Gul, menurut ajaranmu sendiri, kamu termasuk di dalamnya, saya termasuk di dalamnya, karena kita memutuskan perkara, memutuskan hukum tidak berdasarkan hukum Allah. Berarti kita dihukumi apa oleh Al-Quran? kan Ya sudah kafir. Artinya, Gul, orang-orang itu justru berjuang Edis pernah mati-matian dengar nggak? Taatilah untuk- Allah, taatilah Rasul dan ulil amri. Baik, Kita saya mentaati jawab. ulil amri Saya berarti jawab. mengikuti perintah Saya Allah. jawab. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sekarang saya jawab. Kalau ada ulil amri yang tidak bersesuaian dengan Allah dan Rasulnya, berarti itu harus kamu tentang atau tidak? Coba sebutkan kesalahan presiden. Semuanya kan tuh. Sebentar. Mereka menjalankan hukum Allah. Unggul. Kalau ada ulil amri yang tidak bersesuaian atau melanggar, gini aja pertanyaan saya rubah. Ulil amri wajib tidak berhukum dengan hukum yang ditetapkan Allah? Saya tanya, di Indonesia ini ada pelarangan oleh presiden, Jangan dilarang gitu dulu. azan, dilarang sholat. Ini mau lari. Betul, Enggak. Abu. Ku jawab, Abu. Jadi, Sebentar. Betul, Abu. Di negara ini diatur, ya, azan dan segala macam diatur. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu disuruh oleh Al-Quran untuk menjadi Islam yang tanggung-tanggung atau Islam yang kafir? Apakah di negara kita ini hanya orang Muslim saja yang tinggal? Nggak masalah, nggak ada hubungannya. Sekarang begini, Unggul. Gini, hukumnya gini. Kamu diperintahkan oleh Al-Quran untuk menjadi seorang Islam yang kafah. Arti kafah itu artinya Maka penuh, presiden 100%. Indonesia Sekarang hanya kutanya, mengurus orang-orang Islam saja. Bisa nggak kamu menjadi Islam yang kafah sekarang? Karena kamu tidak memutuskan perkara berdasarkan hukum Allah. Tidak semuanya. Artinya ada sebagian hukum-hukum yang Aku kamu percaya tidak putuskan. sama semua presiden Indonesia yang Islam, mereka menjalankan perintah Allah, melindungi bahkan orang-orang non-Muslim. Ayo. Nggak ada hubungannya, Unggul. Itu nggak ada hubungannya. Oke, Sudah sekarang begini, terbukti Unggul. dari presiden pertama sampai sekarang Pak Jokowi, mereka menjalankan hukum Islam, Dis. Kalian hidup tentram dan damai. Kalian bayar jizyah, itu pun kau masih curi-curi nggak bayar pajak, Dis. Kau mungkin nggak punya NPWP, Dis. Bukan itu yang kita bahas, Unggul. Yang kita bahas adalah orang-orang itu yang kamu bilang meletakkan Atoba 29 di motornya itu, yang dia meledakkan diri itu. Orang-orang seperti itu sedang memperjuangkan supaya negara ini memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah. Mereka sedang berjuang, diperjuangkan itu. Dan kau bilang itu sesat, kau bilang itu orang yang memperjuangkan itu, kau bilang salah. Sekarang, Unggul, kutanya sama kamu, apa boleh umat Islam menjadi Islam yang tanggung-tanggung? Sekarang kutanya, boleh nggak?
Menurutku kayaknya bisa tanggung deh kak, soalnya kayaknya Sudah boleh dijawab nih. Silakan. sama kayak di Kristen kan juga Silakan. Sebentar dulu. Boleh nggak jadi umat Muslim yang tanggung-tanggung? Boleh nggak? Rakit Bang Abu. Ya, habis ini kita Nah, kan pemerhatikan Baunya host seperti itu Bang Abu. terbukti. Pokoknya Nih, host Dis, maunya gini, begitu Dis. Bang. Kalau kami menjalankan Islam yang kafah, menyalahkan dan menghujat perilaku orang membunuh sembarangan, termasuk yang kau sebut tadi. Itulah kafah, ya. Tidak ada salah orang sedang beribadah di gereja lalu dibom, itu salah. Makanya kita menghujat, ya. Nah, kemudian yang kedua, Edis, tuh sebentar dong. Kamu 3 menit nggak aku potong, Dis. Ya. Kemudian kalau saja Edis, pemerintah bilang kepada semua umat muslim di Indonesia, wahai umat muslim, ada 5-10 ekor terong iris. Dalam waktu 3 kali 24 jam beri datanya, kita sikat, Dis. Jangankan cuma 10 ekor terong iris, 2 brigade ke-23 dan ke-25 Gurkha dan Inggris dibabat itu di semua, Dis, di Surabaya, Dis. Gitu. Jadi jangan jangan framing bahwa Islam adalah terong iris. Islam garda terdepan, Dis, ketika membela tanah air ini. Islam garda terdepan ketika menciptakan konstitusi yang di dalamnya kita semua seluruh umat beragama hidup tentram dan damai sampai datangnya Edis sang pemecah belah. Nah, mulai kan? mulai. Gul, tadi kau bilang di mana dalilnya mereka boleh membunuh. Sekarang ku tanya Unggul sama Abu Hadid, arti dari kotilu itu apa sebenarnya? Apa arti dari kotilu? memerangi. Ustaz Abu Hadid dulu, gue bikin kopi. Oke, Abu, betul nggak kotilu itu artinya bisa juga membunuh, membantai, bisa nggak? Ya, memerangi itu jadinya dua saja. Kalau nggak gini. cacat berarti dia mati, itu aja. Oke. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 57 dikatakan wa qaulihim inna qatalnal masih, ya, kata yang dipakai sama itu kata dasarnya, kata qatal, ya. Qatal itu diartikan bisa juga membantai, membunuh, menghilangkan nyawa, betul? Ya, betul. Oke, Betul. artinya qatilul lazina, ya, di situ dikatakan, betul nggak qatilul lazina itu ayatnya bunyinya? Betul. Betul? Oke. Betul. Perangilah atau bunuhlah, bisa nggak tuh? Bisa nggak itu? Bisa. Oke, perangilah atau bunuhlah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, berarti orang yang sedang memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, benar nggak itu, dibenarkan nggak oleh Taubah 28 Saya itu? tanya Edis, kenapa di ayat itu dimaknai perang? Dan perangilah, bukan dan bunuhlah. Berbeda ketika berbicara tentang satu orang. Ketika Yesus wa ma qataluhu wa ma salabu, mereka tidak membunuhnya. Itu karena ayat itu berkaitan dengan peperangan, Dis. Jadi Anda nggak bisa paksakan Ini di saat luar damai. biasa ini. Kalau di saat ayatnya kita berhubungan dengan peperangan, Abu, bunyinya pasti begini: perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Kalau memang itu hubungannya dengan perang. Pertanyaannya sih, kenapa sih kalian suka melintir ayat Quran sendiri? pada prakteknya demikian, Dis. Nah, Dulu, kan? Luar biasa dulu, ini kalian memelintir itu ayat Quran semua sendiri. itu dalam keadaan perang, sehingga ada persyaratan-persyaratan. Kamu nggak boleh bunuh anak-anak, perempuan, orang yang menyerah. Itu kan gitu diatur, bro. Tapi makanya saya bilang, seandainya di Al-Quran hanya ada satu ayat itu saja, ya kami siap-siap turun nih habis dari sini nih, mau rakit dulu nih. Seandainya hanya satu ayat itu aja. Tapi nyatanya kita tidak boleh melakukan, mengambil, menghilangkan nyawa orang-orang yang dalam perlindungan, dalam kedamaian. Nggak boleh, Dis. Haram. Nggak masuk surga kita. Jangankan masuk surga, cium baunya aja, kata Rasulullah, tidak. Gitu. Aduh.
Ya, silakan Ini Bapak. Ini Bapak juga pengacau lagi Muslim naik loh. nih. Silakan Bapak, Ah, lanjut dia bukan, Bapak. siapa bilang dia Muslim? Oh, Bapak Muslim Haram itu. kalau dia Muslim, haram. Loh, Muslim Bapak haram. silakan Bapak. Menerima- Kita lihat dulu sudut pandang Bapak. Silakan Pak. Memang agama apa tidak? Tanya aja, putar aja video Ustaz Khalid Basalamah. Agama ini agama pedang. Jangan malu-malu mengatakan itu. Jangan munafik. Nggak boleh. Ayo kita turun, kita siapin apa ya peralatan lengkap, kita siap. Di mana nih target nih? Kita mau bom. Ladies, Di mana ya? Di mana Bang? Bang Radit, di mana kira-kira enaknya nih? Kita bom di mana nih? Kan mau masuk surga kita ini. Ya kan? Siapa yang mau masuk surga? Iya. Siapa yang nggak masuk surga? Kan maunya Bang Edis kan seperti itu. Oh, nggak ada yang nggak Mungkin masuk surga. orang Kristen yang mau gitu kan ya cuma Bang Edis aja kayaknya. Iya, betul. jadi selamat Natal ya. Iya, Jadi Bapak. teman-teman Kristen di bawah. Wah, Ini gimana nih Pak? Ini kok mereka tidak mau Ya. mengakui itu bahwa Satu- Khalid satu- Basalamah satu. pun mengatakan Islam disebarkan dengan pedang itu gimana Bapak? Dia munafik. Orang-orang ini Benar. munafik. Dan bahasa lama saja mengakui. Itu judulnya cerita Natalan Muslim yang gundah gulana, Dis. Tolong ceritakan dong, Dis, sejarah Natal dari mana sih, Dis? Kasih kami pencerahan, Dis. Nggak usah ceritain Natal, Dis. Ceritain dong, Dis, sejarah Maulid Nabi itu apa, Dis? Kenapa sih umat Islam merayakan Maulid Nabi? Alasannya apa, Dis Dis? nggak pernah berani dua arah soalnya. Coba ceritakan, Dis. Saya tanya, Ustaz, Natal itu tunggu, dari mana Ustaz. sejarahnya, Dis? Ya, Ustaz ini Ustaz. Ada- Kalau ada ada yang ini yang ada kita ceritain orang ini. Islam ya, dia itu berlaku keras terhadap Muslim dan bergandengan tangan terhadap kufar, dia itu Islam apa bukan Ustaz? Lagi nyeritain diri sendiri, berlaku keras Ustaz, kepada apa sesama hukumnya Muslim, Ustaz? menjadikan orang kufar sumber pendapatan hariannya. Enggak, harus ditanya dulu, Jerry. Jerry, kamu Islam apa Kristen, Jerry? Enggak, kita harus jelas posisinya. Ya, Kalau memang betul. Kristen nggak apa-apa, silakan bela Kristen. Iya, Kalau Islam, kenapa memerangi orang Islam gitu loh? Aku sama Edis nggak memerangi loh. Kita adu argumen. Orangnya dia tetap saudaraku. membuat ya kan, mengadakan suatu hari kegiatan yang jelas-jelas itu hari raya kebesaran agama orangnya, membuat hari tandingan jelas-jelas itu adalah hari raya kebesaran orang, dia malah bikin namanya hari malah kan ngeganggu banget gitu lah, sengaja gitu bikin hari itu. Kenapa sih mesti rasis banget itu, Gul? Bung Jerry. Kenapa sih, Gul? Agama lu tuh, Ceritakan, Dis. agama Ini Islam itu mumpung juga kau sedang merayakannya, Dis. Dari mana asal-muasalnya perayaan Natal, Dis? Coba diceritain, Dis. Nanti kamu dari gereja. Yang lebih penting itu kita ceritain tuh kenapa tuh ada Gereja Maulid. bersumbernya dari mana, Dis? Apakah tradisi orang-orang Eropa apa gimana? Nama baptisannya Kan di siapa ini? tempatnya Yesus nggak ada pohon cemara, Dis. Kenapa kok bisa ya orang merayakan Maulid Nabi itu ya? Oh, karena mereka gelisah melihat orang-orang Kristen merayakan ulang tahun Tuhannya. Mereka mengadakan Ustaz, hari ini raya dia nama tandingan. baptisannya siapa? Jerry ya? Nggak tahu, dia harus menyebut dulu. Harus berani dulu. Kalau Iya. memang Kristen, ya kita maklumi. Tapi kalau mengaku Islam kan aneh. Masa orang Islam dibencinya? Gue aja nggak benci Edis loh. Edis mau beragama apapun nggak gue benci, ya kan? Yang gue benci ketika dia memelintir terjemahan Al-Quran. Dia akan melakukan permusuhan halus. Tadi saya udah bilang, Des, saya ini menjaga Anda dari Kristen di Indonesia klaim cuma Anda 5% itu sebenarnya. doang, Tapi Edis mau tunjukin lah, ketakutan sudahlah. sama Kristen. Menjijikan, bro. Lu ke Islam jauh, gue nggak mau dengar dari orang. Masa nanya agama aku pura-pura nggak tahu, Unggul. Nggak. Ke nenek moyangku pernah kafir. Kalau orang kan bisa aja fitnah lo.
Coba jawab dulu. Gimana ceritanya? Dia jawab dulu. Kalau dari kata orang gue nggak mau. Orang kan bisa fitnah. Ngarang-ngarang deh. Oh, Ada kok suaminya tantrum? di sini. Sabar. Tenangkan hatimu. Bang, papa jahat. Ngopi dulu Jerry. Jadi makanya Ya, jadi teman-teman ya, tadi menurut pengakuan Edis mengenai perayaan Natal itu dari gereja. Aku tanyakan lagi berikutnya, apakah gereja ini mengambil tradisi-tradisi pagan Yunani, terutama di Eropa Utara? Ya, Edis silakan balik bertanya, Edis. Boleh, kalau gue seneng dua arah. Jadi kita punya studi banding. studi banding. Coba lihat dulu ke internal. Pagan apa yang kau lakukan gitu loh. Gitu loh, jangan sibuk dengan kepaganan orang. Lihat paganmu tuh loh. Abu Adit. Kita dari tadi di sini lagi ngobrol di kalangan manusia, kok ada badut ya? Kalau legal standingnya sebagai Kristen apa orang Islam harus jelas dulu. Abu Adit, kau kan ceritanya kan penolak pagan di keislaman. Kok kalau sih ditandem Kita lagi dengar Ustadz Unggul nanyain Edis, dia yang koar-koar. Iya makanya Bu. Kau juga panggil Ustadz. Ngeri kalau gue udah naik, begitu terpojok dipanggil ini semua teman-temannya nih, ya, Jerry, terus ada siapa lagi gitu. Dia nggak pernah berani hatuha. Gul, dari tadi saya udah duduk 3 jam, udah pegel Gul. Saya waktunya tiduran ini gimana? Jadi sambil tidur lagi. 3 jam bertanya doang. 3 jam tambah ya capek lah, Dis. Kalau saya dikasih paus, saya duduk lagi. Gue kadang suka kesian loh sama Edis. Udah berdarah-darah, berjibaku, membela agamanya, menghujat Islam, cuma dapat mawar. Kau kalau mau dikasih paus, Edis, jadi Wanes, serang Tritunggal, gitu. Bantu orang-orang unggul nih. Begitu caranya. Gue ada triknya loh. Kalau saya Kau diajarin pecah belas, Dis. Kalau saya bukan paus tujuannya, tapi kalau paus itu penyemangat aja. Kalaupun nggak dikasih nggak apa-apa. Nggak apa-apa, benar Dis. Walaupun nggak dikasih, Kita bantu, Pak Hadid. Kita bantu teman-teman yang Kristen. Tolong dong, jangan kalah sama orang-orang Islam. Tolong pausnya keluarin, singanya keluarin, universe tuh. Jadi ada gambar bulan tuh. Coba tolong dikeluarin teman-teman. Jadi mic lu benerin dulu, mic lu 15 ribuan tenggelam sama suara gue. Mic 15 ribu tenggelam, mic 15 ribu tenggelam. Teman-temanku, tolong dibantu Edis nih. Gue pengen, gue ikut seneng kalau Edis dapat singa, dapat paus. Orang tua ngomongnya Kalau ini begini, semangat, jadi gini, kita juga mereka semangat, ini, gitu. Mereka ini Kalau dia udah nggak semangat, kita juga nggak semangat, si Edis. mayoritas itu berhenti dari kerja tetapnya Dis, dan menjadi Edis sebagai lagi. Teman-teman menjadikan sumber tolonglah. mata penghasilan. Nah, jika Ini bukan berharap ya teman-teman. Kita Edis sendiri nggak berharap dikasih paus. lagi. Waduh, Dis, ngambek Cuman nih, biar Dis. semangat, biar kita Tuh, tuh semangat ada gitu loh. pensuram. Teman-teman, kita nggak pernah menghina kok kalau Edis dikasih gift. Malah kita minta nih teman-teman kasih yang besar lah. Kita pengen nonton juga paus lewat, tapi tujukan Iya. ke Edis. Nggak ada Paus ada, singa ada. Untuk mendapatkan Intinya kalau Edis paus semangat, itu kita ada juga diskusinya tekniknya. enak. Semangat, kita Nggak bisa semangat juga. kalau meminta keimanan Kalau Kristen dia udah diam-diam melawan kayak gitu, Islam, nggak malas bisa. kita. Saya malas kalau dia Nggak udah bisa diam-diam dapat- kayak gitu. nggak bisa dapat paus besar. Yang bisa dapat paus besar itu jadi backing-backingnya orang Kalau asli Edisnya aja. diam, gimana perlunya kita naik ke atas? Tuh, Abu Adit nggak dari perlu, tadi aku nggak dia- perlu. Atau menjadi teman-teman. Tadi sama Edis itu sampai 1K loh. 1K. Dia ngomong-ngomong terus. Nah, kalau dia udah diam begini turun tuh. Udah 300. Begitu Edis tuh udah diam, udah lihat tuh cuma 382. Tadi 1,5K. Ayo teman-teman, semangati lagi Edis, kasihan itu 3 jam bicara, masa kalian diam aja. Selamat Natal semuanya, teman-teman.
Selamat Natal, Merry Christmas. Lucu orang ini. Edis, gue ngomong Edis, turunlah kita lah. Udah. Enggak, yang saya tahu di dalam Al-Quran itu tertulis bahwa orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang Muslim, yaitu mereka yang berkata kami ini orang-orang Nasrani, dan orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada orang Muslim, yaitu mereka yang berkata kami ini orang-orang Yahudi. Tapi masalahnya Unggul dan kawan-kawan tidak percaya ayat itu. Justru sama Unggul dan kawan-kawan dibalik. Yang berteman dengan Unggul dan kawan-kawan orang Yahudi, walaupun Yahudi-Yahudian, Yahudi KW. Terus yang Kristen malah dimusuhin. Inilah yang dilakukan Unggul dan kawan-kawan. Ya, Bukan begitu, Bang? Nggak ada yang musuhin, Bang. Orang ini aja Sejak tsunami Aceh sampai tsunami di Banten kemarin, orang-orang gue nggak peduli suku, agama dan rasnya gue bantu dis. Jadi itu sebuah kebohongan besar. Orang Yahudi kalau memerangi Islam kita perangi juga. Orang Yahudi yang tidak memerangi Islam tidak kita perangi. Apa suara lu tenggelam? Mic lu murah 15.000, suara lu tenggelam. Suaranya tenggelam nggak kedengar. Beli dulu mic-nya, jangan yang 15.000 lah. Ya kasihan benar suara lu hilang. Ini ada Bang Indra Mose nih. Assalamualaikum Bang Indra, silakan. Bukan, nggak pakai uang dia loh, padahal ini bantu orang dulu. Sosokan. Coba kita nanti tanyakan ke Unggul. Jika yang ada di bawah dua saya ini orang, dikasih juga ya, paus juga, biar semangat dia. satu Kristen, satu kafir, ya kan? Satu Islam, satu orang Kristen. Jika memulai bantuan, Kalau nggak mau kasih Edis, kasih ke Jerry nih. Masa cuma 3? Aduh, aku malu. Gimana cara transfer mawar ya? Aku dapat 102, si Jerry cuma 3 nih, kasihan bener. Pak, waktu gempa di Cianjur. Pak, waktu gempa di Cianjur. Sebentar, waktu gempa di Cianjur itu kan ada tenda tuh pemberian dari gereja. Sama mereka dipulangin tuh. Tolong kasih buat itu juga ya, PJ di bawah tuh. Di jahitan nama gerejanya disuruh copot, nggak dipulangin dis. Gue di sana dis. Dicopot, dipaksa, padahal itu kan barang tuh memang udah ada, ya kan? Memang udah ada di sana, nggak ada maksud apa-apa dari orang Kristennya. Memang Iya. barang tuh udah ada di situ. Memang tuh ya. Itu gereja lu bukan Jerry. Jerry itu gereja lu bukan. Karena memang akidahnya Iya teman-teman tuh, kasih tuh. Mereka Jangan sampai kalah dari Ustadz Abu Hadid ya, masa cuma 26. resah mereka melihatnya kayak Jerry, gitu. itu gereja lu bukan. Mending kita ini aja. Jerry, gereja lu bukan yang kasih tenda. Tunggu, gua nggak kerja. Iya, gereja lu bukan. Ini, Gul. Gereja lu bukan. Bukan ngarapin koin, Gul. Iya, itu gereja lu bukan. Jawab dulu, yang kasih tenda gereja lu bukan. Bukan lah, kenapa urusan gua? Nah, kalau bukan, gue di sana. Gue bertemu sama koordinator lapangannya. Gue jelaskan, kalau mau memberi jangan pakai embel-embel. Siapa yang pakai Gitu, kalau tidak mau silakan dibawa. Dibawa. Tapi koordinator lapangannya bilang kami tidak menyebarkan agama, Pak. Kami mau membantu kemanusiaan. Jadi tidak apa-apa ketika tulisannya dicopotkan. Itu yang memberi aja bilang begitu. Kau tidak memberi, bisamu hanya menghujat, ngebacot saja. Bukan, memang katanya rese yang itu lagi ngomongin diri kau itu mah. Teman-teman di bawah, cobalah. Bos, Ini kita sabar. mau rekam ini, apa namanya, pause lewat dulu lah. Cepat kita mau rekam nih. Ke Edis ya, ke Edis. Teman-teman kasihan nih. Gue janji kalau pause lewat sama singa lewat, nanti gue bikin VT-nya. Buat orang-orang yang ingin membantu memberikan hadiah Masalahnya kalau kasih Edis sayangnya semangat. kepada Edis. Kita ada sama ngapain kita di atas nggak ngomong sama Edis. Terima kasih. Ngapain kita di sini? Dis ngomong Ya. nggak, Dis? Yuk Dis, kita bongkar orang ini Dis. Ayo. Ngomong Dis, ngapain? Orang leadernya, Kita di Intinya atas. begini, Papa. Jadi Unggul dan kawan-kawan ini, mereka ini tidak percaya Al-Quran. Mereka ini memang nggak percaya, percaya mereka. percayanya sama
percayanya sama omongan-omongan Mereka aja orang tentang Al-Quran. mereka aja berhukum dengan hukum orang kafir sekarang ini. Memang berat. Kalau kepepet, Edis tuh selalu minta bantuan ya kepada teman-temannya gitu. Sulit dia sulit menjawabnya. Jadi saking bingungnya, Ini sudah saking ini udah paniknya, tiduran. dinaikin semua teman-temannya gitu. Jadi udah terbukti. Ya nggak masalah Edis minta bantuan. Cuma Edis kesalahannya satu, dia salah minta bantuan itu. Loh, minta bantuan Salah apa? orang yang Salahnya di mana? dipanggil. Tapi ngomong-ngomong di sini ada Indra di sini. Indra sekarang kok sudah jadi penjilat gimana Indra? Kamu kok tidak konsisten kenapa Indra? Sebentar, sebentar Indra sekarang udah jadi penjilat nih. Kenapa Indra? Agak masa depannya suram. Dia terdiam dia Indra. Indra kenapa kamu terdiam Indra? tunggu deh. Indra lagi libur nih hari kerja nih. Oh, lagi kerja dia, lagi di kantor. Di kantor Indra dia. gimana nih? Kamu kok ketakutan gitu? Kenapa? Lagi di kantor, kawan-kawan kantornya dengar, mana boleh kan debat-debat agama. Kalau dia Oh, kan paham kan? gitu. Paham kan? Dia kerjanya apa? Oke, sebentar, Aduh, sebentar, Indra. gua kanu dulu. Indra, kenapa kamu berubah gitu, Indra? Dari orang yang menantang apa? Baptis, wudhu adalah baptis, sekarang kamu kok jadi mewek gimana? Takut masa depannya suram. Suram gak tahan dia ngadepin netizennya si Zuma. Ngeri. Netizen Zuma tuh ngalalin darah orang. Islam banget. Sabar bang, sabar. Lid, siap-siap bang. Siap. Siap. Ini aja lah. Jen. Target kan? Target. Kita buka Google aja, Google Maps. Siap. Hai Bang Edis dan suaranya, padahal aku senang loh dengar Bang Edis ini. Makanya saya juga jadi gak semangat males. Makan lagi makan kayaknya Dis. Hati-hati, lihat orang-orang Udah nih 3 jam bawa- saya ngomong Saya panjang lebar dengar Bang tadi. Edis. Iya. Hati-hati kalau lihat orang nih bawa Suara udah habis ini. Hati-hati. Ya makan dulu bro, makan dulu, makan. Hati-hati kalau lihat orang ini lagi bawa Bikin ekor ayam sama Hati-hati. ketupat nggak, Dis? Hati-hati. Kue Kalau lu merayakan makanan yang biasa di rumah lo apa, Dis? Tiap tahunnya. Apakah ada itu tuntunannya dari Rasulullah makan ketupat? Udah yang badut pendiam dulu. Sahabat. Dari tadi kita ngomong ini manusia semua, kok ada badut tengah-tengah kita ya. Enggak, aku teringat tidak ada tuntutannya. Badut Iran. Makan ketupat. Apa Ustaz tunggu apa tuh, coba ulang. Coba diulang. Badut Iran. Nggak tahu diri, numpang hidup di Indonesia nih begini nih. Aduh, numpang hidup kata dia. Anak orang kafir banyak cerita. Jerry, bapak lu kok tampangnya kayak Jauh kana. orang Arab itu, gimana ceritanya tuh, Jerry? Dia mulai menghina dia nyerang orang tuh. Iya, makanya kan gua tanya. Foto bapak lu kan disebar-sebar tuh. Gue lihat kok nggak mirip banget sama lu gitu loh. Enggak. Tampang lu kok tampang Arab itu gimana ceritanya tuh? Rekamlah air muinem, rekamlah. Ulang lagi apa lagi tadi? Udahlah, saya izin turun dulu ya Makan Ustaz tai ya. imam dulu deh. Teman-teman Bisa, Habis sudah nggak seru, Dis. jam 1 kita ini ya, jam 1 kita Iya, istirahat iya, dulu iya, teman. iya. Iyalah, Oke. udah, Iya, Dis. iya, Lu siap, udah nggak Ustaz. ngomong juga, lu udah lemes. Iya. Kasihan juga, Dis. Selamat Udah, makan siang ya, Dis ya. Sudah mulai Selamat siang, Dis. Oke, Dis. Selamat Udah nggak seru lagi ya. Oke, Dis. Oke. Kebongkar. Thank you, Dis. Gue dinaikin ya, Dis. Ajaran Iya. hoax kebongkar.
PPJ, aku mau ngomong bentar PPJ. Iya, Pak Unggul. Nih nasihat saya nih Pak Unggul. Siapa tadi? Siapa tadi namanya tadi? Terus aku sering lihat Unggul sama Jadi. APII. Iya, itu aku nasihat nih. Nah. Ini yang tadi yang 2 besok tutup Bible, nggak usah dibaca lagi. Nah, Ya, buka Quran, bersihkan hati. Syaratnya harus bersih hati dulu. Buang kitab tafsir, buang dulu hadis tuh, buang semuanya kecuali Quran, tapi hati harus bersih dulu. Begitu ya, Ustadz Unggul, Abu Hadid. jadi gini terus, si Hadid itu mengatakan orang tua Nabi Muhammad masuk neraka. Nah, si Unggul mengatakan paman Nabi Muhammad masuk neraka. Jadi mereka itu ngapain gitu loh, datang-datang ke sana, dakwah ke sini, dakwah ke sana. Sementara mereka itu mengatakan orang tua dan paman Nabi mereka sendiri masuk neraka. Bayangin nggak sih kayak gitu tuh? Lalu mereka sesumbar mengatakan bahwa kami adalah agama keselamatan, akan memberikan kamu surga, ini begitu, ini begitu. Nggak ada nonsen mereka itu. Pembohong, dusta belaka. Tapi Pak, memang gitu Pak, di Quran ini aku aja susah memahami Quran ini Pak. Memang Allah itu menyesatkan Pak. Memang karena mereka itu nggak bisa memahami Quran tuh. Yang mukmin yang salah paham itu mereka itu mukmin tapi salah memahami Quran, error jadi otaknya. Malah banyak mengkaji Bible. Untuk apa mengkaji Bible? Kalau akidah kalau cuma copy paste ya begitu susah. Tapi beneran nggak sih Pak? Tapi beneran nggak sih itu si Ripa kasus apa Ripa? Waduh, ngeri gua guys. Ngeliat tuh dia ada tuh di videonya tuh di tempat si Candy tuh, kacau lah. Jadi serius banyak dari mereka ini debater ini ya kan, yang ngaku apologet ini kan. Siangnya mereka bicara tentang Tuhan, malamnya mereka buka celana. Beneran Pak, si Ripa beneran, seriusan Iya. yakin. Tapi ada yang Aku yakin sih makin bakal makin banyak aib-aib dari mereka ini, rombongan mereka ini akan kebuka ini. Karena sepertinya nih sama saja rata-rata itu. Mereka ini para pelaku kemaksiatan terselubung. Ini contoh nih, ini orang nih SDM-nya rendah gini nih. SDM rendah. Lu itu jangan soto, nggak semua gitu. SDM rendah itu. enggak, tapi ada yang ngomong katanya editan, apa benar? Loh, bawa aja pengadilan. Gampang kan? Tuntut dong. Berdebat sama orang. Buktikan di depan polisi. Kalau gitu inbox saya lah, Pak. Nggak punya. Siapa itu yang nyebarin itu? Siapa? PC the King. PC kemarin nampilkan. Jadi begitu. Jadi kita gimana ya? Kalau tiap hari bicara Tuhan, tahunya malam buka celana, ya. Jadi kalau pembuktiannya memang harus dibuktikan di depan polisi itu. Ya kan nggak semuanya gitu. Lu jangan asal nuduh. Enggak, memang harus, kalau nggak mau dicangkok asal tuduh, memang harus dibuktikan di depan. Itu sih tidak di bawah itu. Orang kan beda-beda, nggak semuanya sama. Gue takut. Takut apa? Buktikan loh. Kalau misalnya kalian menuduh itu sebuah fitnah, itu harus dibuktikan di depan polisi. Itu harus dibuktikan. Ya kan orang beda-beda pemikirannya. Di situ bisa baru bisa. Ya lu jangan nuduh semuanya selamat muslim itu. Oh pada ribut. Cara membuktikan tuh begitu, guys. Bukan cara omongan. Salam damai. Salam damai abang. Selamat Natal dan tahun menyambut tahun baru. Salam damai. Tetap junjung tinggi toleransi bang. Salam damai semuanya. Berdebat sama orang goblok susah. Tapi nggak bisa bang. Menurut Ustaz Khalid Basalamah, agama Islami adalah agama pedang. Jadi ya mau salam damai juga agak repot juga bang. Enggak sama-sama Pak. Saling-saling menghargai Pak.
Tuh dengerin dulu, jangan asal nuduh doang. Iya, saling-saling menghargain. Saling tukar pikiran nggak apa-apa. Asal Iya, nggak apa-apa. sampai panas, nggak apa-apa juga. Kok Tuhan itu satu, Pak. Ini siapa nih, Dis? Kok rame banget, Dis? Aku ini Damai, 5 yang menit penting lagi, selesai, Pak. 5 menit lagi jam 1 aku ini ya. Ya, Istirahat Bang. dulu lah teman-teman. Ya, makasih Pak. Capek. Halo Bang. Mudah-mudahan dari teman-temannya Zuma di apa ini tidak ada yang sampai saking mengharapkannya 72 bidadari lalu dia melakukan hal yang tidak diinginkan di depan rumah ibadah orang lain. Kita harap tidak ada teman-temannya Zuma. Salam damai, salam damai. Dia kan datang-datang gara-gara hidup susah di dunia, muka jelek, nggak punya istri, dari jodoh susah, lalu mengharamkan imbalan, ya kan 72 wanita di surga, lalu melakukan hal yang tidak diinginkan di depan rumah ibadah orang. Justru sebenarnya di sini letak kita bangga terhadap bangsa sendiri. Walaupun kita banyak berbeda-beda, kita buat bangsa-bangsa lain itu iri pada kita. Bahwasanya kita hidup di dalam Makasih satu atas negara. masukannya, Pak. Hidup dalam satu negara penuh dengan keanekaragaman, tapi kita bisa rukun, tentram, damai, saling menghargai. Itu seharusnya jadi pedoman buat kita, jadi kebanggaan. Iya, saling Bangsa-bangsa menghargai. lain. Kita buat bangsa lain itu iri kepada kita. Kita tidak tergoyahkan oleh isu apapun untuk memecah belahkan NKRI ini. Iya, benar Pak. Saya berharap itu aja, Pak. Walaupun kita hidup beraneka ragam dengan banyak suku bangsa, dengan beraneka ragamnya agama yang ada di negara NKRI ini, kita buat itu justru membuat bangsa-bangsa lain iri terhadap kita. Iya. Iri terhadap kita. Bahwasanya kita tidak tergoyahkan oleh apapun, oleh isu apapun. Itu seharusnya yang kita junjung tinggi, bukan berdebat. Bukan Iya, berdebat. Pak, siap. Itu juga. Karena Aku tidak juga ada Muslim satupun sama-sama orang yang mengerti ini, isi kita sama-sama kalau tidak mengerti. dari pemahaman dari Tuhan itu sendiri. Wah, tidak bisa, Pak. Indonesia ini harus mayoritas Islam, Pak. Orang Kristen itu harus nol. Nggak bisa, dong. Gak gitu Ya, juga. nah, kita Tapi orang Islam juga nggak sebagai apa-apa. Muslim ingin membersihkan orang Kristen dari Indonesia karena orang Kristen itu tidak punya sumbangan apa-apa. Oke lah teman-teman, ini Emang ya orang ini kita istirahat dulu ya. Tapi sebentar, tadi di videonya siapa Pak? Si Kendi Susanto mungkin kalau nggak salah tuh. Kendi Susanto. Oke lah, nanti aku lihat dulu. Oke lah teman-teman ya, nanti kita berjumpa Boleh, lagi. salam damai, Pak, salam damai. Kita istirahat dulu ya, udah jam 1 siang. Oke, terima kasih, sampai ketemu kembali di Pak, lagi acara debat, Pak. berikutnya. Bapak goblok.